Dirty Vote bongkar politik gentong babi Jokowi dipolitisasi Bansos pada pemilu 2024, ini penjelasannya. Dikutip dari Tempo.co Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Isu bantuan sosial alias Bansos dipolitisasi ramai dalam beberapa waktu terakhir. Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti memberikan penjelasannya dalam film Dirty Vote. Film dokumenter yang mengungkap dugaan kecurangan pemilu oleh Presiden Jokowi itu dirilis hari ini, Ahad, tanggal 11 Februari tahun 2024. Mengapa Bansos dijadikan alat berpolitik? Ada satu konsep dalam ilmu politik yang namanya politik gentong babi atau pork barrel politics, kata Bivitri dalam film yang disutradarai dan Laksono tersebut. Bivitri menjelaskan, politik gentong babi merupakan istilah yang muncul pada masa perbudakan di Amerika Serikat. Saat itu, para budak harus berebut mengambil daging babi yang diawetkan dalam gentong. Para budak lantas memperebutkan babi di gentong tersebut. Akhirnya muncul istilah bahwa ada orang-orang yang akan berebut jatah untuk kenyamanan dirinya, tutur Bivitri. Dalam konteks politik saat ini, Bivitri mengatakan politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara. Uang tersebut digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh politisi agar dirinya bisa dipilih kembali. Tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya, ujar Bivitri. Dalam pemaparannya di film Dirty Vote, Bivitri memang menyoroti gelontoran anggaran Bansos menjelang pemilu 2024 yang dianggap berlebihan. Sebab, untuk bulan Januari saja pemerintah sudah menghabiskan 78,06 triliun rupiah. Jenis bantuan yang diberikan melalui anggaran tersebut, yakni program Keluarga Harapan, PKH, bantuan beras, bantuan pangan non-tunai, BPNT, program Indonesia Pintar, PIP, dan bantuan langsung tunai, BLT, El Nino. Sebelumnya, pada 2023, Jokowi juga menggelontorkan bansos beras periode Maret-Mei senilai 7,9 triliun rupiah dan periode September-November 8 triliun rupiah. Bansos beras berlanjut ke Desember dengan alokasi dana sebesar 2,7 triliun rupiah. Tak cuma itu, sepanjang tahun lalu, Presiden Jokowi menggelontorkan 81,2 triliun rupiah untuk PKH dan program kartu sembako. Kemudian, untuk PIP, KIP, bantuan iuran pekerja dan bansos lain senilai 82,3 triliun rupiah. Sedangkan bantuan PKH dan BPNT mencapai 114,3 triliun rupiah. Kemudian untuk tahun ini, Presiden Jokowi mencanangkan bansos sembako kepada 18,8 juta kepala keluarga atau KK. Kemudian beras 10 kg untuk 22 juta KK dan BLT untuk 18 juta KK. Jika ditotal dengan program bansos lainnya, Presiden Jokowi mengalokasikan 508 triliun rupiah atau naik dari rencana sebelumnya senilai 496,8 triliun rupiah. Di sini kita bisa melihat bagaimana kemudian bansos digunakan berlebihan dan melebihi apa yang dilakukan saat pandemi COVID-19, kata Bivitri. Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana perlindungan sosial atau Perlinsos senilai 498 triliun rupiah ketika pandemi COVID-19 pada 2020. Kemudian, pada 2021 mengalokasikan 468,2 triliun rupiah dan pada 2022 senilai 460,2 triliun rupiah. Selain anggaran, yang menjadi sorotan adalah penyaluran bansos oleh Presiden. Padahal, Bivitri berujar, bansos merupakan fasilitas negara yang harus disalurkan sesuai struktur kenegaraan. Siapa yang berhak atau berwenang? Kementerian Sosial jawabannya, kata Bivitri. Namun yang terjadi, data kemiskinan Kementerian Sosial justru tidak digunakan. Barangkali karena kebetulan Menteri Sosial saat ini dari PDIP yang sudah berseberangan dengan penerus Jokowi, film Dirty Vote dirilis di YouTube Dirty Vote pada tanggal 11 Februari tahun 2024. Film Dirty Vote dibintangi oleh 3 ahli hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari. Mereka memaparkan sejumlah data dan mengurai pelanggaran hukum serta kecurangan pemilu saat ini. Ada beberapa poin yang disampaikan Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari dalam film berdurasi 1 jam 55 menit 22 detik itu. Di antaranya soal kecurangan melalui penunjukan 20 petajul kepala daerah, tekanan untuk kepala desa agar mendukung kandidat tertentu, serta penyaluran bantuan sosial atau bansos yang berlebihan. Dalam pemilihan presiden tahun ini, putra sulung Presiden Joko Widodo,
Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Pasangan ini berhadapan dengan dua pasangan lainnya yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Majunya Gibran menjadi sorotan publik karena dia maju setelah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang sekaligus paman Gibran mengabulkan gugatan terkait aturan syarat usia calon wakil presiden 40 tahun. Putusan itu menyebabkan Gibran yang semestinya belum memenuhi syarat menjadi bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden. Meski Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, menyatakan bahwa Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat, sehingga keputusan yang dihasilkan juga cacat secara etik, namun pendaftaran Gibran terus berjalan. Pasangan Prabowo-Gibran didukung Jokowi serta sejumlah menterinya. Belakangan, Presiden Joko Widodo juga diduga melakukan sejumlah manuver politik untuk mendukung Prabowo-Gibran. Film tersebut mulanya dijadwalkan tayang pukul 11 tetapi mundur ke pukul 11.39 waktu Indonesia Barat. Namun, sebelum film dirilis, TKN Prabowo Gibran sudah lebih dulu menggelar konferensi pers dan menuding bahwa film tersebut berisi fitnah. Wakil Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Habibur Rahman mempersoalkan film Dirty Vote, film dokumenter yang mengungkap berbagai dugaan kecurangan pemilihan umum atau pemilu. Sebagian besar yang disampaikan dalam film adalah sesuatu bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan tidak ilmiah, kata Habibur Rahman dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di YouTube Prabowo Gibran, Ahad, tanggal 11 Februari tahun 2024.